Selamat datang di channel Munawir. Penggabungan seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita melangkah ke acara selanjutnya kepada Bapak Munawir, Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistematik, disilahkan. Baik, terima kasih Pak Sespel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Yang saya hormati Pak Kepala, Pak Sespel, dan seluruh pimpinan perguruan tinggi dan badan penyelenggara yang hari ini telah memenuhi undangan kami untuk hadir pada kesempatan ini berdiskusi terkait program penggabungan dan penyatuan perguruan tinggi swasta di wilayah 9 Sulawesi. Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan tadi, yang kami undang pada kesempatan hari ini adalah perguruan tinggi dan badan penyelenggara yang mengelola lebih dari satu PTS. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa beberapa waktu yang lalu Bapak Dirjen telah mengadakan rapat dengan Pak Kepala dan Pak Sespel membahas rencana penyatuan perguruan tinggi kecil yang terkena dampak COVID agar menyatu ke perguruan tinggi besar yang lebih sehat. Namun konteks pembicaraan kita hari ini bukan mengarah kepada penyatuan perguruan tinggi kecil yang terdampak COVID, Bapak Ibu, tapi lebih kepada bagaimana menggabungkan dan menyatukan perguruan tinggi swasta yang ada dalam penguasaan oleh badan penyelenggara yang sama. Jadi konsep kita yang sengaja kita undang pada hari ini adalah yang kami lihat punya peluang untuk melakukan penggabungan dan penyatuan lebih mudah karena dikelola atau dikendalikan oleh badan penyelenggara yang sama. Bapak Ibu, kemarin kami berbincang dengan koordinator di kementerian, di Ditjendikti yang menangani penggabungan dan penyatuan. Infonya pekan depan itu akan dilakukan sosialisasi secara nasional dan digilir berdasarkan wilayah. Dan Ibu Desmilita kemarin meminta saya agar terlebih dahulu melakukan identifikasi perguruan tinggi yang memiliki peluang untuk digabungkan dan disatukan. Oleh karena itu, pertemuan kita hari ini sebenarnya nanti saya akan jelaskan teknisnya seperti apa Bapak Ibu, dan silakan nanti Bapak Ibu berpikir dan mengambil keputusan apakah memanfaatkan program dari kementerian ini atau bagaimana. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya share screen saya terlebih dahulu. Sebelum saya masuk ke pembahasan terkait penggabungan dan penyatuan, Bapak Ibu, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan kondisi di kementerian sekarang, Bapak Ibu, terkait perguruan tinggi. Seperti kita ketahui bersama di Permendikbud nomor 45 tahun 2019 tentang tugas dan fungsi unit utama di kementerian, itu sekarang perguruan tinggi dibagi kepada dua direktorat jenderal. Jadi ada yang mengurusi perguruan tinggi akademik, yaitu di Dirjen Dikti, sedangkan perguruan tinggi yang berbentuk vokasi, dalam hal ini akademi, politeknik, atau akademi komunitas, itu memang dikelola atau dilayani oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, fungsi itu hampir bahkan bisa dibilang sama. Jadi yang membedakan hanya apakah dia bentuknya vokasi atau akademik. Kemudian Bapak Ibu, di pasal-pasal yang lain juga saya rasa sangat jelas menggambarkan bahwa fungsi-fungsi dari Dirjen Dikti itu kemudian diduplikasi di Dirjen Vokasi hanya dengan pembagian atau pembedaan pada bentuk perguruan tinggi. Jadi ke depan memang kedua Direktorat Jenderal ini akan mengelola bersama Silem-Kerma, dan kita akan lihat urusan penggabungan dan penyatuan itu siapa yang mengurus, apakah Dirjen Dikti atau Dirjen Vokasi, itu tergantung dengan bagaimana kemudian destinasi usul dari perguruan tinggi tersebut. Kalau bentuknya nanti misalnya penyatuan atau penggabungannya menjadi perguruan tinggi berbentuk akademik, maka pengurusannya itu ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Tetapi kalau hasil penggabungan dan penyatuannya adalah perguruan tinggi berbentuk vokasi, maka yang melakukan pelayanan di sini adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Jadi ini yang saya rasa perlu kita pahami dulu Bapak Ibu, dan saya di sini akan lebih fokus kepada penggabungan penyatuan yang outputnya adalah perguruan tinggi akademik.
karena itu sudah terbit panduannya, dan sedangkan yang perguruan tinggi vokasi kita masih menunggu panduannya dari Direktorat Jenderal Vokasi. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah perubahan bentuk dalam konteks penggabungan dan penyatuan menjadi perguruan tinggi akademik berbentuk institut, sekolah tinggi atau universitas. Baik Bapak Ibu, landasan hukum dari apa yang kita bicarakan hari ini adalah Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, Permendikbud nomor 7 tahun 2020 ini adalah pengganti dari Permenristek Dikti nomor 51 tahun 2018, di mana di dalamnya memang mengatur semua hal terkait kelembagaan pendidikan tinggi, baik itu pendirian, perubahan bentuk, pembubaran, penggabungan, pencabutan izin, penyatuan, kemudian PSDKU, PJJ, semua diatur dalam Permendikbud ini. Tapi kalau kita lihat sejarahnya Bapak Ibu, penggabungan dan penyatuan PT perguruan tinggi itu dimulai pada tahun 2017 idenya, dan kemudian terbit waktu itu Peraturan Menteri nomor 3 tahun 2018 yang kemudian di dalamnya mengatur tentang syarat-syarat dan insentif yang diberikan kepada badan penyelenggara yang ingin menggabungkan dan menyatukan perguruan tingginya. Nah, Bapak Ibu, di dalam Permendikbud nomor 7 diatur beberapa jenis bentuk perubahan PTS. Jadi yang namanya perubahan PTS itu Bapak Ibu ada yang namanya perubahan nama. Saya rasa ini sudah kita pahami ya. Kalau PTS ingin merubah nama itu bisa menggunakan panduan ini. Ada di Permen 7, kemudian perubahan lokasi, jadi pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Perubahan bentuk, misalnya dari STKIP menjadi universitas, seperti yang terjadi di Bulukumba atau di Bone, itu juga namanya perubahan bentuk. Kemudian ada alih kelola dari badan penyelenggara lama ke badan penyelenggara baru, itu namanya alih kelola. Dan yang kemudian kita akan fokus membahas hari ini adalah penggabungan dan penyatuan perguruan tinggi swasta Bapak Ibu. Baik, kenapa kemudian pemerintah sangat mendorong yang namanya penggabungan dan penyatuan perguruan tinggi swasta? Tadi Pak Kepala sudah menyampaikan bahwa jumlah perguruan tinggi kita sangat besar dibandingkan, kalau kita coba membandingkan dengan China, Bapak Ibu, tadi pagi saya coba cek jumlah real time penduduk China dan Indonesia perbandingannya. Di China itu jumlah penduduknya sudah 1,4 miliar. Dan di Indonesia sudah mencapai angka 273 juta orang. Tapi Bapak Ibu, kalau kita bandingkan jumlah penduduk di China dan 1,4 miliar itu, perguruan tingginya hanya 2.663 perguruan tinggi yang terdiri dari 1.245 universitas dan 1.418 higher vocational college. Artinya lebih banyak pendidikan tinggi vokasinya dibanding perguruan tinggi akademiknya. Sedangkan di Indonesia jumlah perguruan tinggi kita 4.670 perguruan tinggi. Artinya 2 kali lebih besar daripada jumlah yang di China. Padahal tadi Pak Kepala sudah sampaikan jumlah penduduk kita hanya 1/5 dari China. Dan kalau dihitung per kapita artinya kita 10 kali lebih besar jumlah perguruan tinggi kita dibandingkan China kalau kita hitung per kapita. Dan kita lihat juga proporsinya Bapak Ibu, jumlah perguruan tinggi akademik itu 3 kali lebih besar daripada jumlah pendidikan tinggi vokasi. Dan saya rasa inilah yang kemudian akan didorong oleh kementerian dan pemerintah, di mana menargetkan misalnya pada tahun 2024 nanti jumlah pendidikan tinggi berbentuk politeknik itu akan meningkat 2 kali lipat dibanding yang sekarang, karena ingin diseimbangkan rasionya. Nah, sedangkan jumlah perguruan tinggi yang akademik itu akan kita tekan dengan salah satunya dengan cara melakukan penggabungan dan penyatuan. Makanya target yang akan kita jadikan target dari penggabungan dan penyatuan adalah perguruan tinggi swasta yang jumlahnya 3.171. Mohon maaf, saya ini salah ngasih tanda ya, harusnya yang di atas yang saya tandai. 3.171 perguruan tinggi swasta yang bisa dibilang hampir 20% diantaranya itu memang dalam kondisi yang tidak bisa lagi memberikan pelayanan pendidikan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Sehingga salah satu cara untuk meningkatkan mutunya dengan cara tadi yang disampaikan Pak Kepala, apakah dengan melakukan penggabungan atau merger atau melakukan penyatuan atau seperti konsep
akuisisi agar kondisi perguruan tingginya kemudian bisa jadi lebih sehat, sedangkan manajemennya bisa lebih efektif dan lebih efisien karena tidak banyak sumber daya yang yang digunakan. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut ke terminologi. Jadi kalau Bapak Ibu baca di Permendikbud nomor 7 tahun 2020, apa kemudian yang membedakan antara penggabungan dan penyatuan? Kalau penggabungan Bapak Ibu adalah menggabungkan 2 atau lebih perguruan tinggi swasta, baik itu perguruan tinggi akademik maupun vokasi, menjadi satu perguruan tinggi akademik yang baru. Jadi kalau 2 atau lebih digabung menjadi perguruan tinggi yang baru dengan bentuk yang baru, itu namanya penggabungan. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Dan ini skemanya. Jadi misalnya ada perguruan tinggi PTSA itu bergabung dengan PTSB dan mereka berasal dari yayasan yang beda, maka dia akan bergabung menjadi PTS bentuk C atau pokoknya sudah berubah bentuk dan itu bisa dikelola apakah itu boleh oleh yayasan A atau yayasan B atau yayasan baru yang dibentuk oleh kedua yayasan tersebut. Atau bisa jadi diambil alih oleh yayasan baru yang kira ada sangkut pautnya dengan yayasan A ataupun yayasan B. Namun, yang kita akan fokus hari ini Bapak Ibu, karena yang kami undang adalah badan penyelenggara yang sama, adalah skema yang kedua, di mana misalnya satu yayasan yang sama, itu di dalamnya terdapat 2 perguruan tinggi atau lebih, dan kemudian dirubah bentuknya, digabungkan dan dirubah bentuknya menjadi PTSC, tetap dalam pengelolaan yayasan yang sama. Saya berikan contoh, ada 3 skemanya. Misalnya, 1 atau lebih perguruan tinggi bergabung menjadi PTS akademik yang baru. Contohnya kemarin yang baru diberikan SK-nya, STIP Muhammadiyah Sinjai bergabung dengan STISIP Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Muhammadiyah Sinjai. Atau yang kedua, 1 PTS akademik bergabung dengan 1 PTS vokasi menjadi PTS akademik yang baru. Ini contohnya banyak, tapi yang terbaru saya berikan contoh kemarin di Mamuju. Akper Fatimah Mamuju itu sebagai bentuk PTS vokasi, bergabung dengan PT akademik yaitu Stikes Fatimah Mamuju menjadi Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, itu bisa jadi dalam bentuk 1 atau lebih PTS vokasi bergabung dengan PTS vokasi lain menjadi PTS akademik yang baru. Ini saya belum bisa berikan contohnya karena belum ada yang kami layani, tapi ilustrasinya misalnya begini Bapak Ibu, ada akademi keperawatan bergabung dengan politeknik, kemudian menjadi institut, itu contohnya, dan itu bisa dimungkinkan untuk terjadi penggabungan. Baik, sedangkan penyatuan Bapak Ibu, dia adalah menyatukan 1 atau lebih PTS, baik itu akademik maupun vokasi, ke dalam PTS lain yang telah ada dan tidak mengakibatkan adanya PTS akademik baru. Jadi ini istilahnya bukan penggabungan, tapi hanya akuisisi, masuk tanpa mengganggu bentuk PTS yang dimasukin, seperti itu. Skemanya ada contoh seperti ini Bapak Ibu, yayasan. Ada 2 perguruan tinggi yang dikelola yayasan yang beda, kemudian dia kemudian masuk ke perguruan tinggi B dan yang mengelola adalah yayasan B. Jadi di dalamnya terjadi alih kelola antara yayasan A ke yayasan B. Yang akan kita bahas di sini adalah karena Bapak Ibu yang kami undang di sini adalah dari yayasan yang sama atau dari owner yang sama, maka yang akan kita bahas adalah proses penyatuan dari bentuk perguruan tinggi A masuk ke perguruan tinggi B, jadi menjadi program studi tanpa mengganggu, merubah bentuk dari perguruan tinggi B. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Misalnya, 1 atau lebih PTS akademik menyatu ke PTS akademik yang lain yang telah ada. Contohnya, ini di wilayah 9 belum ada. Contohnya sekolah tinggi menyatu ke institut yang telah ada. Tapi sekolah tingginya kemudian hilang, dia menjadi prodi di dalam institut tersebut. Institutnya tidak berubah sama sekali, tetap menjadi institut. Kemudian 1 atau lebih PTS vokasi menyatu ke PTS akademik yang telah ada. Nah ini contohnya sangat banyak di wilayah kita. Yang paling mungkin yang paling kita ingat adalah Akper Muhammadiyah Makassar dan Akbid Muhammadiyah Makassar bergabung menyatu ke dalam Universitas
Muhammadiyah Makassar menjadi program studi keperawatan dan program studi kebidanan tanpa mengganggu bentuk Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan yang ketiga, satu atau lebih PTS vokasi atau PTS akademik menyatu ke PTS akademik yang telah ada. Nah, ini contohnya belum ada, tapi sebagai ilustrasi, misalnya kita bisa lihat kalau ada politeknik dan sekolah tinggi, itu menyatu ke universitas yang telah ada. Berarti politeknik dan sekolah tingginya hilang, mereka melebur ke dalam universitas tersebut dan menjadi program studi. Seperti itu Bapak Ibu ilustrasinya. Nah, sekarang bagaimana kemudian syarat dan prosedur untuk melakukan penggabungan dan penyatuan tadi. Nah, Bapak Ibu, karena ini adalah program dari kementerian, memang ada semacam keinginan dari kementerian untuk mengurangi jumlah perguruan tinggi atau melakukan efisiensi, maka tentu saja ada insentif-insentif yang diberikan. Namun sebelum masuk ke insentif tersebut, izinkan saya masuk dulu ke aspek syarat-syarat yang Bapak Ibu mesti siapkan kalau Bapak Ibu ingin melakukan penggabungan dan penyatuan. Yang pertama Bapak Ibu mesti ingat bahwa di Permendikbud nomor 7 ditegaskan bahwa persyaratan untuk melakukan perubahan bentuk termasuk di dalamnya penggabungan dan penyatuan itu sama saja dengan persyaratan mendirikan PTS. Jadi effortnya sama Bapak Ibu. Syarat-syaratnya yang dipenuhi itu sama dengan mendirikan PTS baru. Tapi tadi ingat, karena ini penggabungan dan penyatuan ada insentif yang diberikan oleh kementerian. Kemudian terkait akreditasinya, karena walaupun dia tidak diatur dalam Permendikbud nomor 7, tapi di Undang-Undang 12 tahun 2012 mengatur bahwa perguruan tinggi yang didirikan harus memenuhi syarat standar minimum akreditasi. Makanya yang akan kita bahas sebentar di sini syarat-syaratnya itu tentu saja yang terkait dengan syarat pemenuhan standar minimum akreditasi baik program studi maupun institusinya. Kemudian begitu juga dengan prodi, Bapak Ibu, apabila kemudian dalam proses penggabungan ini Bapak Ibu perlu untuk melakukan penambahan prodi, maka berdasarkan pasal 24 Permen 7, maka prodi tersebut harus memenuhi syarat minimum akreditasi program studi. Nah, Bapak Ibu, apa saja kemudian syarat-syarat dari akreditasi tersebut? Yang pertama, tentu saja legalitas dari badan penyelenggara. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi masalah juga karena ada perbedaan antara dokumen-dokumen yang dimiliki badan penyelenggara. Yang berbeda misalnya antara akta notaris, pendirian badan penyelenggara dengan SK dari kementerian serta SK dari pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Tentu saja ini harus dilengkapi terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah persetujuan tertulis dari badan penyelenggara. Jadi ada kesepakatan antara organ-organ di dalam badan penyelenggara, baik di dalamnya terkait pembina, pengawas maupun pendiri terkait keinginan untuk menggabungkan atau menyatukan perguruan tinggi swasta yang ada di dalam badan penyelenggara tersebut. Kemudian dari Senat perguruan tinggi swastanya juga ada semacam pertimbangan tertulis. Kemudian dari LL Dikti juga dibutuhkan yang namanya rekomendasi dari LL Dikti setempat. Kemudian tentu saja untuk setiap prodi yang diusun, baik itu prodi lama maupun prodi baru, itu harus terpenuhi dosen tetapnya minimal 5 orang untuk setiap program studi. Kemudian Bapak Ibu, lahan untuk kampus utama. Nah, ini kita perlu perhatikan apabila penyatuannya atau penggabungannya nanti berbentuk apa, maka tentu saja lahan yang disiapkan harus sesuai dengan ketentuan. Misalnya, kalau Bapak Ibu melakukan penggabungan dan ingin berubah bentuk menjadi universitas, maka tentu saja lahan yang disiapkan adalah minimal 1 hektar atau 10.000 meter. Kalau mau menjadi institut, maka yang disiapkan adalah 8.000 meter. Kalau mau menjadi politeknik, akademi atau sekolah tinggi, maka lahan yang disiapkan cukup 5.000 meter persegi. Kemudian Bapak Ibu, sarana dan prasarana ini mesti disiapkan, tentu saja ada bangunan untuk ruang kelas, ada bangunan untuk laboratorium, perpustakaan,
ruang dosen, ruang pegawai, dan lain-lain. Ini tentu saja harus disiapkan, dan ini harusnya tidak menjadi masalah karena perguruan tinggi Bapak Ibu sudah eksis dan biasanya hanya tinggal menambah sarana prasarana untuk prodi-prodi baru yang dibuka. Kemudian instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi prodi. Nah, ini Bapak Ibu mesti diperhatikan bahwa tahun 2020 terjadi perubahan instrumen. Tetap 3 kriteria, tapi dari segi komposisi terjadi perubahan. Misalnya yang tahun lalu untuk instrumennya di aspek 1 adalah aspek sumber daya, baik dosen maupun tendik, sekarang dibalik. Yang menjadi standar 1 atau kriteria 1 adalah terkait dengan kurikulum. Di dalamnya mencakup keunikan prodi, profil lulusan, capaian pembelajaran, dan struktur kurikulum. Kemudian di aspek kedua, yang instrumen kedua yang kemarin merupakan sarpras, sekarang menjadi aspek dosen. Sedangkan yang ketiga, mohon maaf, yang pertama tadi ada juga tambahan terkait fasilitasi yang dilakukan perguruan tinggi untuk mendukung program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Kemudian di aspek yang ketiga Bapak Ibu, yang kemarin adalah aspek kurikulum, sekarang menjadi aspek terkait sarana prasarana dan penjaminan mutu. Di situ nanti Bapak Ibu diminta untuk menyampaikan narasi terkait 5 pilar tata pamong, kemudian good governance, kemudian SPMI-nya seperti apa, masuk juga sarana prasarana dan tendiknya. Dan ini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sekarang putuskan dulu mau melakukan penggabungan atau penyatuan. Teknisnya nanti bisa kita jelaskan lebih detail lagi. Kemudian kurikulum setiap prodi ini juga harus disiapkan, khususnya yang memfasilitasi kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Bapak Ibu. Dan tendik juga disiapkan, satu prodi minimal 2 orang. Dan studi kelayakan tentu saja harus dibuat, dirancang studi kelayakan bentuk perguruan tinggi yang baru. Lalu organisasi dan tata kerja perguruan tinggi harus juga disusun dan didesain, tentu saja memenuhi 5 unsur, baik unsur penyusun kebijakan, kemudian unsur pelaksanaan akademik, unsur penjaminan mutu, unsur penunjang akademik dan sumber belajar, serta unsur pelaksana administrasi dan tata usaha. Kemudian tentu saja rancangan SPMI dan rencana strategis PTS Bapak Ibu setelah melakukan perubahan, serta laporan keuangan badan penyelenggara. Ini laporan keuangannya ada formatnya, nanti bisa kami sampaikan. Yang jelas kalau sudah beroperasi di atas 3 tahun, maka tentu saja laporan keuangannya harus diaudit oleh badan publik. Kemudian perlu ada komitmen untuk menyediakan dana investasi dan operasional di awal-awal. Karena tentu saja misalnya apalagi kalau ada prodi baru, tentu saja belum bisa langsung mandiri, maka tentu saja yayasan atau badan penyelenggara perlu menyiapkan dana investasi agar selama 5 tahun awal itu tidak mengalami saldo minus. Bapak Ibu, poin 1 sampai poin 6 ini merupakan syarat mutlak, artinya kapan tidak terpenuhi maka usulannya tentu saja tidak akan diproses. Sedangkan yang poin 9 sampai poin terakhir ini nanti baru akan diperiksa apabila usulan dosen dan non-dosen Ibu sudah disetujui, baru akan diperiksa saat tim dari kementerian dan LLDikti melakukan yang namanya evaluasi lapangan. Baik Bapak Ibu, penjelasan dari syarat tadi yang pertama, ini info yang kami terima dari kementerian kemarin, kami konsultasikan dengan teman-teman di kementerian, dan ini sudah ada di panduan bahwa semua prodi pada masing-masing PTS yang akan digabungkan atau disatukan, itu harus telah memiliki peringkat akreditasi, dibuktikan dengan keputusan akreditasi dari BAN-PT atau LAM-PT. Nah, mungkin ini mohon izin Pak Kepala dan Pak Sekretaris, mungkin bisa dikomunikasikan dengan Pak Dirjen, Pak, karena bisa dibilang tentu saja untuk beberapa kasus yang dalam kaitan untuk menyelamatkan perguruan tinggi kecil, saya rasa syarat ini agak berat dipenuhi karena rata-rata perguruan tinggi kecil yang mau dilakukan penggabungan dan penyatuan itu sudah tidak lagi memiliki peringkat akreditasi. Jadi saya rasa ini perlu kita diskusikan atau minta petunjuk lebih lanjut kepada Pak Dirjen di Jakarta. Kemudian sama dengan ini sama dengan poin yang kedua, karena masing-masing perguruan tinggi telah melaporkan penyelenggaraan
pendidikan tingginya ke PDPT. Padahal ada beberapa perguruan tinggi yang misalnya status pembinaan dan bisa dilakukan penggabungan penyatuan, itu sudah lama tidak melakukan pelaporan ke pangkalan data. Kemudian formulir-formulirnya itu bisa Bapak Ibu download di website Silem Kerma. Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu bahwa usulan program studi baru yang merupakan konsekuensi dari penggabungan atau penyatuan itu harus sesuai dengan nomenklatur yang ada dalam daftar nama prodi yang ada di panduan. Silakan Bapak Ibu nanti lihat sebentar sebelum rapat selesai akan kami kirim panduannya ke Bapak Ibu semua untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Baik, prosedurnya apa saja Bapak Ibu untuk melakukan penggabungan dan penyatuan ini? Sangat mudah, ada 4 langkah. Tahap pertama Bapak Ibu adalah Bapak Ibu tinggal meminta rekomendasi kepada LLDikti dengan melampirkan dokumen-dokumen yang disyaratkan. Dokumen-dokumennya itu dalam bentuk akta notaris pendirian yayasan, kemudian SK dari Kementerian Kumham, kemudian akta notaris tentang kesepakatan alih kelola antara dua yayasan kalau terjadi antara dua yayasan yang berbeda, kemudian surat keputusan pendirian PTS dan prodi-prodi yang ada, serta sertifikat akreditasinya. Setelah itu kemudian, setelah Bapak Ibu menyampaikan dokumen-dokumen tersebut beserta permohonan rekomendasinya, kami di LLDikti kemudian akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut, khususnya terkait legalitas badan penyelenggara. Setelah itu, kalau kami telah menerbitkan rekomendasi, Bapak Ibu kemudian mengajukan permohonan akun ke Dirjen Dikti melalui website Silem Kerma. Dan apabila telah disetujui akunnya Bapak Ibu, silakan kemudian mengunggah dokumen tersebut dan tahapan yang akan Bapak Ibu lalui kurang lebih seperti ini. Untuk proses penggabungan perguruan tinggi tentu saja yang akan dilalui sedikit lebih panjang karena harus melalui proses evaluasi dosen apabila proses penggabungannya memerlukan penambahan prodi. Jadi harus melalui proses evaluasi dosen dan evaluasi non-dosen. Kecuali proses penggabungannya tidak melakukan penambahan prodi, seperti yang terjadi di Sinjai Bapak Ibu, misalnya dia mau menjadi universitas, kemarin STIP dan STISIP Sinjai begitu bergabung menjadi universitas itu tidak perlu nambah prodi karena mereka sudah memenuhi jumlah minimal prodi yang ada di dalam perguruan tinggi berbentuk universitas, yaitu 5 prodi dengan komposisi 2 prodi sosial humaniora dan 3 prodi eksakta. Nah, itu tidak perlu tambah prodi. Tapi kalau Bapak Ibu mau berubah bentuk dan untuk menjadi universitas ternyata kurang jumlah prodinya, maka mau tidak mau harus menambah prodi dan harus melalui proses evaluasi dosen dan non-dosen. Sedangkan untuk proses penyatuan Bapak Ibu, mohon maaf saya ulang dulu, untuk proses pengusulan prodi tersebut itu hanya diberikan kesempatan maksimal 4 kali mengulang. Jadi kapan berbeda dengan tahun lalu yang tidak dibatasi, tahun ini frekuensi untuk mengulang usulan ke Silem Kerma hanya dibatasi 4 kali untuk usulan prodinya. Jadi mohon hati-hati, mohon mempersiapkan lebih baik, dengan sangat baik agar peluang ditolaknya itu lebih kecil. Tapi untuk proses penyatuan Bapak Ibu prosesnya lebih simpel karena tidak diperlukan yang namanya evaluasi prodi, karena biasanya penyatuan itu tidak perlu menambah prodi, langsung dia masuk melakukan penyatuan dan bentuk perguruan tinggi lama itu akan hilang, prodinya akan melebur ke bentuk perguruan tinggi yang baru. Jadi otomatis itu jauh lebih mudah proses penyatuan daripada proses penggabungan. Nah, Bapak Ibu, sekarang ada hal yang baru di tahun 2020. Apabila setelah evaluasi lapangan ternyata masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan, maka ada yang namanya izin prinsip. Nah, izin prinsip ini berlaku selama 3 tahun dan sifatnya izin prinsip ini untuk memberikan jaminan kepada yayasan bahwa setelah kekurangan-kekurangan dipenuhi, itu kemudian izin PTS-nya bisa diterbitkan. Jadi dengan demikian yayasan itu bisa melakukan investasi yang diperlukan untuk melakukan penggabungan atau
penyatuan. Saya rasa ini hal yang baik Bapak Ibu karena diberikan waktu yang cukup panjang selama 3 tahun untuk melakukan persiapan. Paling lama 3 tahun, tapi tentu saja semakin cepat semakin baik. Tapi kapan lewat dari 3 tahun, maka tentu saja usul Bapak Ibu akan ditolak dan Bapak Ibu harus mengulang dari awal. Dan selama mendapatkan izin prinsip, Bapak Ibu belum boleh menerima mahasiswa baru untuk prodi baru yang diusulkan. Baik. Kemudian, nah ini mungkin tidak perlu kita bahas lebih lanjut di sini karena saya yakin Bapak Ibu semua di sini dalam satu yayasan. Tapi ada tadi kami lihat di daftar yang kami undang ada beberapa perguruan tinggi yang dikelola oleh beberapa yayasan tapi ownernya sama. Misalnya yang di mana nih, yang di Toraja, misalnya Ibu Agustin. Itu Ibu Agustin memang punya beberapa badan penyelenggara yang mengelola beberapa perguruan tinggi. Maka tetap walaupun ownernya sama, tetap harus dilakukan kesepakatan antara badan penyelenggara. Nah, kesepakatan ini Bapak Ibu harus mencantumkan, jadi harus dengan akta notaris dan harus clear penjelasan atau kesepakatan antara yayasan yang melakukan penggabungan atau penyatuan membahas terkait mahasiswanya, nasib mahasiswanya, apakah dipindahkan ataukah dilanjutkan, dosennya juga sama, tendiknya, sarprasnya, apakah sarprasnya juga ikut dialihkelolakan atau hanya izinnya saja, kemudian hutang piutangnya apakah masuk atau tidak, serta yang tidak kalah penting Bapak Ibu bahwa klausula yang menyatakan bahwa kesepakatan ini baru berlaku kalau izinnya terbit. Nah ini yang kadang-kadang hati-hati Bapak Ibu, banyak yang sudah alih kelola di bawah tangan. Jadi jangan kami sarankan untuk tidak melakukan itu terlebih dahulu. Alih kelola atau perubahan bentuk atau penyatuan itu harus berdasarkan izin kementerian. Jadi sebaiknya jadi pelanggaran berat apabila yayasannya itu berubah tanpa izin dari kementerian. Jadi kami harapkan hati-hati terkait hal ini. Semua karena izin itu diberikan kementerian, maka apapun yang ingin dirubah, baik itu alih kelola atau apapun, itu harus tentu saja meminta izin lagi dari kementerian. Jadi Bapak Ibu harap hati-hati. Kemudian, nah kami di LLDikti di awal akan memberikan rekomendasi kepada Bapak Ibu dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, legalitas. Legalitas dari badan penyelenggara. Konsistensi antara dokumen-dokumen hukum mulai dari akta notaris, kemudian SK Kementerian Kumham, serta SK pendirian dari perguruan tingginya. Kemudian kami juga akan melihat tingkat kejenuhan prodi akademik yang akan dibuka. Apakah di lokasi tersebut memang masih butuh atau tidak, maka kami akan melakukan pertimbangan-pertimbangan terkait aspek kejenuhan dan tentu saja kita akan juga berikan pertimbangan terkait aspek keberlanjutan perguruan tinggi swastanya yang merupakan hasil penggabungan atau penyatuan. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa masalah terkait badan penyelenggara legalitas dan ini nanti kami bisa bantu carikan solusinya atau selesaikan. Nah, ini teman-teman di kelembagaan Pak Ramli, Pak Wali, Ibu Mita, dan Pak Iksan sudah sangat paham dengan masalah-masalah ini dan bisa memberikan pelayanan yang cepat kepada Bapak Ibu untuk melakukan penggantian atau penyesuaian terkait SK-SK badan penyelenggara. Nanti Bapak Ibu silakan dibaca saja, saya tidak usah jelaskan satu persatu, tapi apabila Bapak Ibu menghadapi masalah-masalah yang ada seperti ini, misalnya SK-nya hilang, kemudian ada nama yayasan yang tidak sama antara SK pendirian dengan yang ada di akta notaris, itu semua sudah ada solusinya. Dan kami memang di LLDikti tidak akan memberikan rekomendasi sampai aspek legalitas ini selesai. Karena pada saat visitasi lapangan itu juga akan dicari Bapak Ibu. Dan ini akan menghambat SK Bapak Ibu kalau tidak kita selesaikan sejak awal. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin melakukan penggabungan dan penyatuan, silahkan konsultasi ke tim kami di kelembagaan untuk dicek terlebih dahulu terkait legalitasnya, apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau tidak, ya mau tidak mau Bapak Ibu harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terlebih dahulu dengan melakukan permohonan ke kementerian. Nah Bapak Ibu, kita masuk ke bagian yang terakhir, saya akan jelaskan terkait insentif yang dilakukan
insentif yang didapatkan oleh yayasan apabila mereka memanfaatkan program penggabungan dan penyatuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik Bapak Ibu. Yang pertama, apabila diperlukan prodi non-STEM untuk dibuka, maka itu dapat dilakukan dengan cara mengalihkelolakan PTS yang menyelenggarakan prodi akademik non-STEM. Itu bisa dilakukan. Atau kemudian kalau memang tidak mengalihkelolakan PTS yang akademik, maka bisa juga dengan membuka prodi akademik non-STEM, walaupun non-STEM itu memang sedang moratorium. Jadi misalnya kemarin Bapak Ibu kami berikan contoh yang di Mamuju, Akademi Keperawatan Fatimah Mamuju bergabung dengan STIKES Siti Fatimah Mamuju, itu menjadi Institut Kesehatan dan Bisnis. Nah awalnya kan mereka S1-nya cuma punya 1. Untuk menjadi institut butuh 3 prodi S1, maka mereka kemudian mengusulkan penambahan prodi non-STEM, yaitu prodi manajemen dan prodi akuntansi. Dan itu kemarin sudah terbit izinnya. Jadi memang dimungkinkan apabila Bapak Ibu ingin membuka prodi non-STEM dengan format seperti ini. Kalau memang jumlah syarat minimalnya belum terpenuhi seperti itu. Kemudian dapat juga kita melakukan penggabungan dengan prodi-prodi keagamaan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama. Saya berikan contoh misalnya di wilayah Sulawesi, Akper Balak Keselamatan Palu itu punya satu yayasan dengan sekolah tinggi teologi yang ada di Palu juga. Nah itu bisa juga itu kemudian bisa dilakukan penggabungan. Tentu saja harus mendapatkan izin dari Surat Menteri Agama dan prodi-prodi agama tersebut tetap dibina oleh Kementerian Agama. Tapi secara prinsip perguruan tinggi agama itu bisa digabung dengan perguruan tinggi swasta. Jadi misalnya kemarin di Sinjai itu bisa saja terjadi penggabungan 3 perguruan tinggi. Karena di Sinjai Muhammadiyah juga punya PTS agama dalam bentuk institut. Tapi kemarin akhirnya yang bergabung hanya perguruan tinggi swasta akademik, yaitu perguruan tinggi STIP dan STISIP. Tapi Bapak Ibu yang punya perguruan tinggi agama itu dimungkinkan untuk melakukan penggabungan dan penyatuan dengan perguruan tinggi swasta akademik yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, nah ini yang menjadi salah satu insentif yang lain Bapak Ibu terkait status akreditasi setelah melakukan penggabungan dan penyatuan. Kalau akreditasi institusi, maka setelah penggabungan itu otomatis akan menjadi akreditasi berperingkat C atau baik. Tapi bisa juga Bapak Ibu dipertahankan akreditasinya menjadi sangat baik atau mungkin unggul. Seperti kejadian kemarin di Sidrap, itu penggabungan antara STISIP dengan STKIP Muhammadiyah Sidrap, itu tidak lama setelah SK terbit, BANPT melakukan surveillance dan alhamdulillah Universitas Muhammadiyah Sidrap yang merupakan hasil penggabungan itu berhasil mempertahankan akreditasi B yang sudah dimiliki oleh STISIP sebelumnya, sedangkan waktu itu STKIP masih C. Jadi yang diambil adalah yang B setelah melakukan surveillance. Tapi kalau program studi Bapak Ibu, kalau dia terjadi peluburan prodi yang sama, maka otomatis yang diambil adalah akreditasi yang paling tinggi. Jadi misalnya ada 2 prodi yang sama, misalnya penggabungan 2 akper, sama-sama punya prodi keperawatan, tapi yang satu C, yang satu B, maka setelah penggabungan yang diambil adalah yang B, seperti itu. Jadi ini adalah insentif terkait akreditasi. Kemudian, nah terkait lahan Bapak Ibu, apabila lahan untuk kampus dan sarana PTS hasil penggabungan atau penyatuan tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat, maka diberikan lagi kemudahan. Jadi misalnya Bapak Ibu mau menjadi universitas, tapi lahannya ternyata kurang dari 1 hektar, maka kementerian bisa memberikan diskresi dengan menghitung luas bangunan kampus sebagai pemenuhan dari syarat 1 hektar tersebut. Jadi walaupun luasnya tidak sampai 1 hektar, tapi bangunannya banyak,
atau mungkin bertingkat, maka itu bisa dihitung sebagai syarat pemenuhan untuk mencukupi 10.000 meter persegi. Kemudian lokasi juga dapat terletak di tidak mesti dalam satu hamparan, yang penting tetap dalam satu kabupaten, jadi bisa bisa misah-misah di beberapa kecamatan, tidak mesti satu kecamatan. Kemudian sewa menyewanya juga bisa dilakukan 10 tahun maksimal dengan hak opsi, artinya bisa dilakukan pembelian oleh yayasan apabila tanah tersebut ingin dijual oleh pemiliknya. Kemudian dapat dilakukan antar PTS yang berada dalam wilayah koordinasi lebih dari satu LLDikti. Jadi misalnya Bapak Ibu yang ada sekarang punya juga perguruan tinggi di wilayah lain, punya perguruan tinggi di Ambon misalnya, atau di Bali, di Lombok, maka itu bisa saja dilakukan penggabungan dan penyatuan. Tentu saja dengan persetujuan masing-masing LLDikti. Apabila hal tersebut terjadi, apabila misalnya penggabungan antara PTS yang lokasinya berbeda, maka lokasi atau program studi yang di luar kampus utama akan diberikan status sebagai PSDKU dengan catatan masih berada dalam wilayah satu wilayah LLDikti. Jadi misalnya Stella Maris mau melakukan penggabungan atau penyatuan dengan Akper Gunung Maria Tomohon, itu masih satu yayasan, maka tinggal ditentukan yang mana yang kampus utama. Kalau kampus utamanya yang di Tomohon, maka status prodi-prodi yang ada di Makassar itu menjadi PSDKU. Seperti itu. Tapi kalau penggabungannya dilakukan di dua wilayah LLDikti yang berbeda, maka PTS hasil penggabungan harus memiliki program studi yang sama pada kampus utama. Jadi tidak bisa PSDKU langsung, tapi dia harus buka prodi yang sama. Nah, ini yang ketentuan berikutnya. Apabila terjadi PSDKU, maka badan penyelenggara dapat mengusulkan pembukaan prodi yang sama dengan PSDKU tersebut yang diselenggarakan di kampus utama. Nah, Bapak Ibu, untuk poin 6 dan poin 7 ini saya tadi sudah tanyakan ke kementerian namun belum dijawab. Jadi mungkin nanti pada saat sosialisasi dari kementerian akan kita tanya lebih clear lagi, karena ini ada beberapa calon atau ada beberapa usulan yang sebenarnya kalau ternyata yang poin 7 ini berlaku juga untuk perguruan tinggi yang ada dalam yayasan yang sama, maka tentu saja peluangnya cukup besar. Saya berikan contoh. Misalnya tadi yang saya sebutkan antara STIK Stella Maris dengan Akper Gunung Maria Tomohon. Kalau ternyata poin 7 ini juga terbuka untuk yang dalam satu wilayah, maka bisa saja Akper Gunung Maria Tomohon digabung dengan STIK Stella Maris menjadi institut, kemudian yang di Tomohon menjadi kampus utama, di Makassar menjadi PSDKU, tapi karena di Tomohon belum ada S1 keperawatan, maka di Tomohon bisa membuka S1 keperawatan sebagai karena di Makassar di PSDKU-nya sudah terbuka S1 keperawatan. Tapi ini Bapak Ibu saya belum bisa jawab sekarang karena ini perlu tafsir dari teman-teman di kementerian. Tapi kalau saya baca panduannya, hal tersebut memungkinkan, tapi ini baru interpretasi saya sebagai pribadi, belum bisa saya sampaikan secara resmi. Nah, Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit terkait PSDKU. Jadi kalau kita baca definisi di Permen 7 tahun 2020, perbedaan kampus utama dengan PSDKU adalah kalau kampus utama itu lokasinya sesuai dengan yang ada di SK. Jadi misalnya di SK-kan dia di Makassar, maka lokasi kampus utama adalah Makassar. Tapi kalau PSDKU, itu kalau program studinya diselenggarakan di kabupaten atau kota yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama. Jadi misalnya di Parepare, maka itu tentu saja PSDKU. Tapi kalau masih di Maros, masih di Goa, itu masih namanya bukan PSDKU atau kelas pengembangan. Dan itu cukup bisa dilakukan, bisa menyelenggarakan prodi di wilayah yang berbatasan langsung dengan melaporkan atau meminta rekomendasi cukup ke LLDikti. Tetapi kalau sudah mau melompati wilayah yang tidak berbatasan langsung, maka tentu saja harus mendapatkan izin dari kementerian. Nah, tadi kalau merupakan hasil penggabungan, maka otomatis
prodi yang ada di luar kampus utama itu otomatis mendapatkan status sebagai PSDKU. Jadi saya rasa gambaran peta ini cukup clear menggambarkan. Bapak Ibu bisa lihat misalnya di kota A itu kampus utama, kota G walaupun berbeda provinsi, tetapi secara geografis berbatasan langsung, maka itu masuk kategori bukan PSDKU. Jadi yang kendalanya di sini bukan soal beda provinsi atau tidak, tapi adalah lokasi geografis. Apakah dia berbatasan langsung atau tidak. Saya berikan lagi satu contoh misalnya. Di Palopo, kota Palopo dengan Kabupaten Luwu atau Belopa itu bukan PSDKU karena dia berbatasan langsung. Tapi Palopo dengan Luwu Utara atau Luwu Timur itu PSDKU karena tidak ada wilayah Palopo yang berbatasan langsung dengan Luwu Utara maupun Luwu Timur, Bapak Ibu. Kemudian yang insentif yang terakhir Bapak Ibu terkait jumlah prodi vokasi, apabila setelah penggabungan ternyata jumlahnya lebih dari 20% untuk universitas, institut 30%, sekolah tinggi 30%, maka itu tidak apa-apa, tidak menjadi masalah alias dibebaskan dari ketentuan tersebut. Kita bisa lihat contoh Universitas Megareski. Universitas Megareski itu bisa dibilang jumlah prodi vokasinya saat mendapatkan izin dari kementerian itu lebih banyak atau hampir sama dengan jumlah prodi sarjananya. Padahal aturannya prodi vokasi di universitas itu maksimum 20% dari jumlah prodi sarjana. Tapi karena dia hasil penggabungan, maka dia tidak dibebaskan dari ketentuan tersebut atau SID istilahnya. Begitu juga dengan membuka prodi vokasi, itu sebenarnya tidak boleh perguruan tinggi dalam bentuk akademik membuka prodi vokasi kalau di wilayah tersebut sudah ada prodi-prodi sama yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain. Tapi kalau merupakan hasil penggabungan, hasil penyatuan, maka aturan tersebut bisa diabaikan. Baik, Bapak Ibu, saya rasa itu pengantar diskusi dari kami. Mudah-mudahan dengan penjelasan tersebut Bapak Ibu ada gambaran terkait penggabungan dan penyatuan dan harapan Pak Kepala dan Pak Sespel tadi. Setelah pertemuan ini, Bapak Ibu kemudian bisa segera mengusulkan rekomendasi kepada kami untuk penggabungan dan penyatuan. Saya rasa demikian Pak Sespel dari kami. Kami kembalikan ke Pak Sespel untuk memandu diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.